Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kegiatan pembelajaran tatap muka 100% di ibu kota masih tetap berlanjut meskipun diduga ditemukan kasus COVID-19 varian Omikron terhadap salah satu siswa di SMA Negeri 71 Durensawit, Jakarta Timur. Namun Riza Patria memastikan bahwa sekolah tersebut akan ditutup sementara selama 5 hari. Setiap harinya juga akan selalu diadakan evaluasi berjenjang sesuai dengan perkembangan progres. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Warta Kota, Yolanda Putri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yolanda. Ya, halo Mei. Ya, Yolanda, siswa SMA Negeri 71 Jakarta ini diduga terpapar varian Omikron. Kemudian, bagaimana kegiatan PTM 100% di DKI Jakarta? Apakah masih berlangsung atau seperti apa? Ya baik Mei, terima kasih. Baru saja jurnalis wartakotalive.com mewawancarai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dirinya memastikan bahwa pembelajaran tatap muka kapasitas 100% masih terus berlangsung meskipun ditemukannya kasus COVID yang diduga varian Omikron di SMA Negeri 71 Durensawit, Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa sementara ini masih melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta masih memenuhi syarat dilaksanakan PTM 100% terbatas. Menurut orang nomor 2 di ibu kota ini, ia juga mengatakan bahwa dirinya memastikan SMA Negeri 71 Durensawit ini ditutup selama 5 hari. Begitu, Mei. Iya, kemudian apa alasan PTM masih berlanjut padahal diduga ditemukan varian Omikron? Ya baik, Mei. Menurut politikus Partai Gerindra ini, adanya kasus COVID-19 yang diduga varian Omikron di SMA N71 Durensawit tidak dapat langsung menunda seluruh proses pembelajaran tatap muka di ibu kota lantaran jumlah sekolah di Jakarta berjumlah ribuan dan masih banyak sekolah yang belum didapati adanya kasus COVID-19 yang diduga varian Omikron. Begitu, Mei. Ya, kemudian apakah SMA Negeri 71 Jakarta ini akan ditutup atau seperti apa? Ya baik, Mei. Sekolah tersebut menurut memang dari arahan Dinas Pendidikan DKI Jakarta apabila ditemukan kasus aktif COVID-19 bahkan diduga varian Omikron, sekolah tersebut akan ditutup selama 5 hari. Nantinya selama 5 hari itu akan dilakukan proses penelusuran terhadap siswa-siswa, guru-guru, ataupun karyawan yang ada di sekolah tersebut untuk dilakukan tracing, di screening, lalu juga untuk ruangan kelas dan sekitar lingkungan sekolah akan dilakukan penyemprotan disinfektan dan juga segala sesuatunya harus dievaluasi kembali. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Yolanda Putri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita bersama ya, kalau ada yang kena ya, siswa atau tenaga pendidik, guru, karyawan, itu akan ditutup selama 5 hari. 5 hari ya. Kalau kurang dari 5%, kalau lebih dari 5% dia 14 hari. Ya sudah, kita ikuti aturan dan ketentuannya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya para orang tua. Pastikan anak-anak kita yang pergian ke sekolah ya, harus melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas ya. Kemudian setelah sampai di sekolah, selesai kembali ke rumah, jangan mampir ke tempat lain, ke tempat teman, apalagi bermain, berkumpul, kerumunan jangan. Terus akan ada evaluasi? Ya, kalau bicara evaluasi setiap hari, kita evaluasi nggak pernah berhenti. Evaluasi ada jenjangnya, di internal masing-masing setiap hari ada evaluasi, setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan, terus evaluasi ya. Sampai ke tingkat Menko, ke tingkat Presiden juga kita evaluasi ya. Evaluasi berjenjang sesuai dengan perkembangan, progres, dan bobotnya. Pak, dengan adanya lurah yang positif COVID itu, apakah nggak lebih baik kalau PTM ditunda? Atau dibatalkan? Depok Bogor kan sudah minta tunda juga Pak, 100%. Iya, semua masukan menjadi perhatian. Namun sekali lagi,
terkait PTM semua menjadi perhatikan, masukan semua dari asosiasi ibu dan anak dan semuanya kita perhatikan, tapi belum diputuskan ya.